Perkenalkan, nama saya Arifli Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan. Saya Ufka Isara. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu menyokong aplikasi rekayasa genetik. Prosedur proyek, carilah dan pahami materi mengenai aplikasi rekayasa genetik. Bahaslah materi mengenai aplikasi rekayasa genetik. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Aplikasi rekayasa genetik. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produksi sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Protein ekstraseluler kemungkinan besar untuk digunakan baik dalam terapi maupun penggantian pengobatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi rekayasa genetik telah diaplikasikan pada banyak bidang untuk memenuhi dan menyokong kebutuhan manusia. Pemanfaatan teknologi rekayasa genetik ini tentu tidak lepas dari adanya masalah-masalah dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang melatar belakangi pengembangan aplikasi rekayasa genetik sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasari teknik rekayasa genetik, maka aplikasi dan produksi hasil rekayasa genetik juga turut berkembang dengan pesat. Rekayasa genetik dalam pengobatan. Sejak ditemukannya hormon insulin pada tahun 1921, pasien diabetes yang kadar gulanya meningkat disebabkan oleh gangguan produksi insulin telah diobati dengan insulin yang berasal dari kelenjar pankreas hewan potong. Namun terdapat efek buruk insulin dalam hewan potong seperti sapi, serta ada kekhawatiran akan komplikasi jangka panjang yang terjadi dari penggunaan reguler. Untuk itu, para peneliti mempertimbangkan mensintesis insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang sesuai, sel bakteri E. coli, untuk menghasilkan insulin yang secara kimiawi identik dengan rekan yang diproduksi secara alami. Ini telah dicapai dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Metode ini adalah metode yang lebih andal dan berkelanjutan daripada mengekstraksi dan memurnikan insulin dari hewan. Rekayasa genetik dalam bidang pengobatan. Aplikasi biokimia di pusat forensik sebagian besar pada kemampuan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara. Di media populer, teknik ini disebut sidik jari genetik, meskipun istilah yang lebih akurat untuk prosedur yang digunakan saat ini adalah pembuatan profil DNA. Selain identifikasi penjahat, profil DNA juga dapat digunakan untuk menyimpulkan jika dua atau lebih individu adalah anggota dari keluarga yang sama. Analisis DNA dalam identifikasi tersangka kejahatan. Rambut, bercak darah, dan bahkan sidik jari konvensional mengandung jejak DNA cukup untuk dideteksi dengan polymerase chain reaction atau PCR. Analisis profil DNA tidak saja dilakukan pada perkara yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kejahatan masa lalu telah dipecahkan dan pelakunya dibawa ke pengadilan karena tes DNA yang telah dilakukan pada sampel dasar dari sidik jari genetik dan profil DNA adalah kembar identik, adalah satu-satunya individu yang memiliki salinan identik dari genom manusia. Sisi polimorik yang digunakan sebagai penanda DNA dalam pemetaan genom meliputi region fragment length polymorphism atau RFLPS, short tandem reparts atau STAR, dan single nucleotide polymorphism atau SNPS. Sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridasi. Teknik ini tidak didasarkan pada salah satu jenis sisi polimorik, tetapi pada jenis variasi yang berbeda dalam genom manusia yang disebut sequence berulang yang tersebar variabel hiper. Kunci utama dari sequence ini adalah bahwa posisi genomiknya bervariasi. Mereka terletak pada posisi yang berbeda dalam genom orang yang berbeda. Untuk menyiapkan sidik jari, sampel DNA dipotong dengan enzim restrik endokluase dan fragmen dipisahkan dengan elektroforesis gel agarosa dan short blot. Siapkan hibridasi ke blot dari problem variabel yang berisi urutan pengulangan, pengungkapkan
sangkaran pita yang masing-masing memiliki fragmen restriksi yang berisi pengulangan. Aplikasi bidang pertanian. Tanaman rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan salah satu alat bioteknologi pertanian modern yang didasarkan pada teknologi DNA rekombinan. Istilah rekayasa genetik sering dipertukarkan dengan istilah seperti teknologi gen, modifikasi genetik, atau manipulasi gen. Digunakan untuk menggambarkan proses di mana susunan genetik suatu organisme dapat berubah menggunakan teknologi DNA rekombinan. Penggunaan alat laboratorium dan enzim khusus untuk memotong, menyisipkan, dan mengubah potongan DNA yang mengandung satu atau lebih gen yang diinginkan. Namun saat penting untuk mengetahui mekanisme aksi biokimia dan fisiologis, regulasi ekspresi gen, dan keamanan gen dan produk gen yang akan dimanfaatkan. Proses rekayasa genetika membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut: ekstraksi asam nukleat atau DNA atau RNA, cloning gen, desain dan pengemasan gen transformasi. Kesimpulan. Yang pertama, mensintesis insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang sesuai sel bakteri E. coli untuk menghasilkan insulin yang secara kimiawi identik dengan rekan yang diproduksi secara alami. Yang kedua, aplikasi di pusat forensik pada kemampuan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara. Yang ketiga, profil DNA digunakan untuk menyimpulkan jika terdapat dua atau lebih individu anggota dari keluarga yang sama.